Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Matematika Ceria. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersua kembali di dalam pelajaran matematika. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk belajarnya ya. Hari ini kita masih dalam bilangan bulat, yaitu dalam operasi pembagian bilangan bulat. Sebelum melihat videonya, kita baca doa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita sekarang melakukan pengamatan. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Sekolah Dasar Sukamaju akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Coba tulis ulang bacaan di atas dengan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tulismu. Ayo menanya. Berikut ini contoh pertanyaan tentang pembagian bilangan bulat. 1. Apakah pembagian bilangan bulat dapat menggunakan garis bilangan? Kedua, bagaimana cara membagi bilangan bulat dengan 0? Sekarang buatlah pertanyaan lainnya yang berkaitan tentang pembagian bilangan bulat. Pengamatan tadi tentang tas tadi, permasalahan pada gambar di samping dapat diselesaikan dengan cara membagi. Bagilah tas dengan banyak siswa yang berprestasi. Banyak tas yang diterima setiap siswa berprestasi. 6 dibagi 3. Nah, caranya 6 dibagi 3 artinya 6 diambil 3 diambil 3 sama dengan 0. Sekarang kalian lihat 3-nya ada berapa? Iya, ada 2. Jadi banyak tas yang diterima siswa berprestasi adalah 2. Operasi pembagian merupakan operasi pengurangan yang berulang sehingga bernilai 0. Adakah cara lain untuk menghitung pembagian selain dengan pengurangan berulang? Nah, silahkan ya. Kalian mencobanya. Oke. Kita lanjut. Supaya kalian lebih memahami, kita lihat contoh soal 1. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari 10 dibagi 2? Penyelesaian. 10 dibagi 2 sama dengan
10 diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2, diambil 2 sampai menghasilkan nilainya 0. Sekarang lihat kalian. 2-nya ada berapa? Ya, ada 5. Jadi, hasil dari 10 dibagi 2 adalah 5. Contoh berikutnya. Contoh soal nomor 2. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari negatif 15 dibagi negatif 5? Penyelesaiannya, negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 15 diambil negatif 5, diambil negatif 5, diambil negatif 5 sama dengan 0. Negatif 5-nya ada berapa? Ada 3. Jadi hasilnya 3. Jadi hasil dari negatif 15 dibagi negatif 5 adalah 3. Kalian masih ingat kan? Kalau di dalam pembagian negatif ketemu negatif, jadi positif. Kalau dua-duanya negatif ya. Oke. Kita lihat lagi contoh soal nomor 3. Kerjakan soal berikut. Berapa hasil pembagian dari negatif 8 dibagi 4? Negatif 8 dibagi 4. Artinya 8 diambil 4, diambil 4 sama dengan 0. 4-nya ada berapa? Ada 2. Awas, kalian harus ingat. Di sini ada negatifnya. Tadi untuk menyelesaikannya, biar kamu tidak pusing, kamu hanya 8 diambil 4, diambil 4 ya. Itu hasilnya 2 kan? Nah, karena di sini ada tanda negatifnya, salah satunya itu bilangannya, maka hasilnya negatif 2 ya. Jadi hasil dari negatif 8 dibagi 4 adalah negatif 2. Oke. Nah, untuk diingat nih, biar kalian tidak lupa ya. Di dalam pembagian bilangan bulat, dapat disimpulkan bahwa 1. Apabila salah satu bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Kedua, apabila kedua bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Dan yang ketiga, pembagian pada bilangan bulat tidak mempunyai sifat komutatif dan asosiatif. Jadi hampir sama ya dengan perkalian bilangan bulat. Cuman di dalam perkalian dia mempunyai sifat komutatif dan asosiatif ya. Oke. Kita lanjut lagi contoh soal 4. Hitunglah hasil dari operasi campuran berikut. Kemarin kan kalian sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan tadi pembagian. Sekarang kita operasi campuran. Bagaimana caranya? Negatif 12 dikali 8 ditambah 40 diambil 10. Caranya negatif 12 dikali 8 di kurungan ditambah 40 diambil 10. Nah, kamu kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Negatif 12 kali 8 berapa? Ya, negatif 96.
6 ya, karena di sini salah satu bilangannya adalah negatif. Jadi hasilnya negatif ya. Kemudian kalian tambahkan dulu 40. Negatif 96 ditambah 40. Berapa tuh? Masih ingat kan? Sini di penjumlahan. Sini ada negatif kan? Negatif ketemu positif. Jadi harus diambil. Tapi jangan lupa, kalian harus ingat, yang paling banyak negatifnya atau positifnya? Negatifnya. Jadi hasilnya negatif, yaitu negatif 56. Nah, baru diambil 10. Nah, kamu harus ingat juga nih, ada tandanya juga. Ya. Negatif 56 diambil 10. Berarti negatif ketemu negatif berarti dijumlah. Dan kalian lihat lagi juga, yang paling banyak adalah negatif. Jadi hasilnya masih negatif 66. Jadi hasil dari negatif 12 dikali 8 ditambah 40 diambil 10 adalah negatif 66. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Perhatikan dengan baik ya. Hitunglah hasil dari operasi campuran berikut. 48 dibagi negatif 16 dikali 10 diambil negatif 30. Ya, sekarang perhatikan caranya. Kalian kumpulkan dulu yang 48 dibagi negatif 16 ya. Baru dikali 10 diambil negatif 30. Sekarang 48 dulu dibagi negatif 16 berapa? Ya, negatif 3. Kenapa negatif? Karena di sini salah satunya bilangannya adalah negatif. Baru dikali 10. Berapa hasilnya? Negatif 3 dikali 10. Negatif 30. Kenapa negatif? Karena salah satunya bilangannya adalah negatif ya. Baru diambil negatif 30. Awas nih di dalam pengurangan. Negatif ketemu negatif positif. Nah, terus di sebelah sininya kan di depannya negatif juga. Jadi diambil lagi. Jadi hasilnya 0 ya. Jadi hasil dari 48 dibagi negatif 16 dikali 10 diambil negatif 30 adalah 0. Ya. Oke, kita lihat lagi soal nomor 6. Perhatikan ya dengan baik ya. Hitunglah hasil dari operasi campuran berikut. 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10. Lihat penyelesaiannya. Di sini semuanya di kurungan dulu. Ya. 120 dibagi negatif 12. Kasih kurung ditambah. Dikurung lagi 24 dikali negatif 10. Ya. Kelompokkan dulu semuanya. Bagi-bagi kali-kali. Baru dijumlahkan. Sekarang di dalam kurung yang pertama dulu, 120 dibagi negatif 12. Hasilnya berapa? Ya, negatif 10. Kenapa? Karena salah satu bilangannya negatif. Ditambah. Nah, di dalam kurung satu lagi, 24 dikali negatif 10. Berapa?
Ya, negatif 240 karena salah satunya bilangannya negatif. Nah, sekarang lihat penjumlahan kan. Negatif 10 ditambah negatif 240. Lalu gimana ini? Nah, kalian lihat, negatif ketemu positif. Negatif. Ketemu lagi negatif, jadi dijumlahkan. Jadi bertambah ya utangnya. Jadi negatif 250. Jadi hasil dari 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali negatif 10 adalah negatif 250. Oke, contoh soal nomor 7. Hitunglah hasil dari operasi campuran berikut. Nah, kalau soal ini sudah dikasih kurung duluan ya. Negatif 70 diambil negatif 10. Dibagi 10 dikali 12. Jadi langsung aja kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Karena di sini di soalnya sudah dikasih kurung ya. Kalau dikasih kurung berarti yang dikurung dulu. Negatif 70 diambil negatif 10. Lihat. Di sini negatif ketemu negatif positif. Jadi negatif 70 ditambah 10 dibagi 10 dikali 12. Nah, dalam kurung belum selesai nih. Selesaikan dulu. Negatif 70 ditambah 10. Ketemu negatif lagi kan? Jadi diambil. Kamu lihat lagi. Yang paling banyak adalah negatif. Jadi hasilnya negatif 60 dibagi 10 dikali 12. Nah, mana nih yang kerjakan dulu? Negatif dulu ya. Tuh yang dibagi dulu. Negatif 60 dibagi 10. Berapa? Negatif 6 karena salah satunya negatif. Baru dikali 12. Berapa? Jadi negatif 72 karena salah satunya bilangannya negatif. Jadi hasil dari negatif 70 diambil. Negatif 10 dibagi 10 dikali 12 adalah negatif 72 ya. Contoh soal nomor 8. Nah, kalau ini soal cerita. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah jeruk dalam satu kantong plastik? Nah, di dalam soal cerita, kalian harus ditulis dulu, diketahui. Yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya 250 jeruk kan? Lalu 10 kantong plastik. Dan berat satu jeruk adalah 200 gram. Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa kilogram buah jeruk dalam satu plastik. Baru dijawab ya. Jawabannya berarti 250 dibagi 10 dulu, 10 kantong plastik ya. Baru dikali 200 gram. Jadi 250 dibagi 10 berapa? 25 dikali 200 gram. Sama dengan 5.000 gram. Nah, kan ditanyakan kilo. Berarti kamu ganti. 5.000 gram diganti ke kilo. Karena 1 kilogram adalah 1.000 gram, maka
Kalau 5.000 gram jadinya adalah 5 kilo ya. Jadi berat jeruk dalam 1 kantong plastik adalah 5 kilogram. Harus teliti ya di dalam matematika. Soal cerita maupun yang soal biasa. Ayo mencoba. Nah, di dalam matematika harus mau mencoba. Kalau tidak mencoba, kamu tidak akan bisa ya. Bersatu, tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Negatif 25 dibagi 5, berapa? Dan keduanya 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. Nomor 2-nya, Beni membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni? Nah, kalian harus diketahui dulu ya. Ditulis ketahui, baru yang ditanyakan apa, baru dijawab. Oke, nomor 3. Kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut dengan teliti. Negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Nah, ini sama seperti yang tadi contoh ya. Terus yang kedua, 80 dibagi 10 dikali 12 diambil negatif 120. Dan yang keempat, soal cerita lagi nih, awas hati-hati ya. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Awas diingat ya, kalau soal cerita kamu tulis dulu yang diketahui, baru yang ditanyakan, barulah dijawab, oke? Jangan lupa ya, silakan kerjakan dengan teliti ya. Oke. Nah, tips dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Ada tipsnya biar kalian teliti ya. 1. Tulis apa yang diketahui. Dan yang kedua, tulis apa yang ditanya. Yang ketiga, tulis cara penyelesaiannya. Biar tahu nanti ya, salah benarnya kalian menghitungnya. Kalau menulis cara penyelesaiannya. Keempat, lakukan pengecekan kembali. Nah, kalau kalian menulis semuanya, berarti kalian bisa mengecek kan? Apakah benar atau tidak nih cara pengerjaannya. Baru tulis kesimpulan jawabannya. Jawabannya apa ya? Itu cara tips untuk mengerjakan pelajaran matematika. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe serta saran dan komentarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian di pagi hari ini. Dan kalian tetap ceria di dalam belajar matematika ya. Harus rajin ya, mencoba dan mencoba. Oke? Biar kalian tetap oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.